Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugerah Sukma Diawigati dari kelas C Tadris IPA Yayan Salatiga semester 5. Berdasarkan tugas mata kuliah genetika modern, kami diminta untuk melakukan praktikum, memvideokan praktikum berdasarkan topik-topik yang telah ditentukan. Topik yang telah ditentukan untuk tugas UTS mata kuliah genetika modern untuk saya adalah topik kedua, yaitu topik mengenai persilangan monohibrid. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum topik kedua monohibrid, yaitu yang pertama kita membutuhkan kancing genetika. Jumlah kancing genetika masing-masing 20 buah, yaitu terdiri atas dua kancing yang berbeda warna. Yang pertama warna merah 20 buah dan kemudian warna putih 20 buah. Tetapi karena praktikum dilakukan di rumah, saya mensiasati kancing genetikanya dengan menggunakan kancing baju. Saya menggunakan dua jenis kancing, yaitu kancing yang berwarna merah sebanyak 20 buah dan kancing yang berwarna putih sebanyak 20 buah. Kemudian tentu alatnya kita pakai nanti kita menggunakan alat tulis, pulpen, pensil untuk kita menghitung dan menulisnya. Persilangannya dimulai dengan menyilangkan parental M besar atau merah dengan M kecil atau putih. Kemudian gametnya diperoleh M besar dan ini M kecil. Kemudian disilangkan menjadi M besar, M kecil. Filial yang pertama. Kemudian fenotip yang kedua adalah menghilangkan dengan sesamanya, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Kemudian gametnya, gamet betina dan gamet jantan terdiri atas M besar M kecil dan M besar M kecil. Kemudian gamet jantan, di sini tersedia gamet jantan dan gamet betina. M besar dilambangkan dengan kancing genetika yang warna merah, kemudian M kecil dilambangkan dengan kancing genetika warna putih. Karena saya tidak punya banyak kancing yang warnanya sama, maka saya menggunakan kancing yang berbeda-beda, tetapi tidak apa-apa karena prinsipnya sama, kancing merah untuk M besar dan kancing putih untuk M kecil. Langsung gamet jantan dan gamet betina dimasukkan ke dalam kantong jas lab yang berbeda. Membuktikan adanya segregasi bebas adalah mengambil secara acak gamet jantan dan betina di kantong kanan dan kiri. Kemudian dianalisis fenotip dan genotipnya. Fenotip dan genotip yang terbentuk lalu dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Contohnya seperti ini. Saya ambil satu. Hasilnya merah dan merah. Berarti ini adalah M besar. Fenotipnya yaitu merah dan genotipnya M besar. Jika sudah terambil semuanya dari kantong kanan dan kiri, genotipnya kemudian dianalisis dan dimasukkan ke dalam tabel kombinasi kancing ini dan dianalisis fenotipnya. Untuk kombinasi kancing merah dan merah, maka fenotipnya adalah merah, di mana genotipnya adalah M besar. Merah dan putih, fenotipnya merah dengan genotip M besar M kecil, sementara putih dan putih, fenotipnya putih dengan genotipnya M kecil. Kemudian dihitung telinya atau berapa banyak frekuensinya, melambangkan dari frekuensi. Semisal frekuensinya 7 yang merah-merah, maka nanti telinya juga melambangkan ada 7 garis seperti ini. Nanti jumlahnya harus berjumlah 20 buah pasangan genotip jantan dan betina. Setelah semua data dimasukkan ke dalam tabel pengamatan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji C-kuadrat untuk dua perbandingan. Yang pertama adalah uji C-kuadrat untuk perbandingan 3:1. Untuk perbandingan 3:1 terdiri atas beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom gamet.
Kolom gamet ini terdiri atas dua jenis gamet, yakni gamet M besar, M besar M kecil. Ini mewakili fenotip yang merah dan M kecil mewakili fenotip yang putih. Untuk O sendiri diisikan dengan jumlah frekuensi masing-masing gamet. Untuk gametnya yang berfenotip merah adalah jumlahnya 13, sementara yang putih adalah 7. Untuk expected sudah ditentukan bahwa untuk jumlah gamet sebanyak 20 dengan perbandingan 3:1, maka gamet untuk merah expectednya adalah 15 dan yang putih adalah 5. Kemudian D dapat dengan mengurangkan expected dengan O atau frekuensi dari masing-masing gamet, yakni 15 dikurangi 13 menjadi 2 dan 5 dikurangi 7 menjadi min 2. Kemudian yang D kecil adalah koreksi D, di mana kita harus mempositifkan D besar, yaitu dengan 2 dipositifkan tetap 2, min 2 dipositifkan dengan menjadi 2. Kemudian D kuadrat dengan mengkuadratkan D, yakni 2 menjadi 4, min 2 menjadi 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya di kolom terakhir adalah D kuadrat per E. D kuadrat per E diperoleh yaitu 4 dibagi 15, yakni menjadi 0,26. Sementara yang kedua adalah 4 dibagi 5, hasilnya adalah 0,8. Kemudian kedua di kolom ini D kuadrat per E dijumlahkan menjadi 1,06. Nah, hasil dari penjumlahan ini dinamakan dengan X kuadrat hitung. Dan dengan jumlah X kuadrat hitung tadi yaitu 1,6, ini digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima dan apakah simulasi yang kita lakukan sesuai dengan teori. Dan diketahui bahwa besar X kuadrat tabel adalah 3,84, sementara X kuadrat hitungnya 1,6. Nah, di sini diketahui bahwa hipotesis diterima dan simulasi sesuai dengan teori. Hal ini dikarenakan karena X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Selanjutnya, dengan cara yang sama adalah uji C kuadrat untuk genotip dengan perbandingan 1:2:1. Nah, gametnya di sini ada 3, yaitu M besar, M kecil, dan juga M kecil. Kemudian O atau frekuensi dari masing-masing gamet adalah M besar adalah 7, M besar M kecil adalah 6, M kecil adalah 7. Kemudian expectednya diperoleh dengan perbandingan 1:2:1 dengan jumlah gamet 20, maka expectednya adalah M besar 5, M besar M kecil 10, dan M kecil adalah 5. Kemudian untuk D-nya adalah dengan cara yang sama mengurangkan E dengan O, yakni hasilnya menjadi min 2. Kemudian 10 dikurangi 6 hasilnya menjadi 4, 5 dikurangi 7 hasilnya menjadi 2. D adalah mempositifkan kembali, yakni min 2 dipositifkan menjadi 2, 4 tetap 4, min 2 dipositifkan menjadi 2. D kuadrat adalah mengkuadratkan D, yakni menjadi 4, kemudian menjadi 16 dan menjadi 4. Terus kemudian D kuadrat per E diperoleh yakni 4 dibagi 5 menjadi 0,8, terus 16 dibagi 10 adalah 1,6 dan O-nya didapatkan yang M kecil, D kuadrat per E-nya yang M kecil didapatkan 0,8. Nah, jumlahnya adalah 3,2. 3,2 ini adalah jumlah X kuadrat hitung. Perbandingan 1:2:1 diketahui X tabelnya adalah 5,99. Sementara X hitungnya tadi diperoleh 3,2. Dari sini didapat bahwa X tabel lebih besar daripada X hitung, atau dapat dikatakan bahwa X hitung lebih kecil daripada X tabel. Oleh karenanya, hipotesis diterima dan simulasi yang dilakukan sesuai dengan teori. Dalam laporan praktikum nanti dapat disimpulkan bahwa apakah simulasi yang kita lakukan sesuai dengan teori.
tentu dengan membandingkan jumlah X kuadrat tabel dan X kuadrat hitung yang diperoleh. Seperti itu. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.